nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita masuk ke hadis yang menjelaskan peristiwa Ya'juj dan Ma'juj. Ada terjemahnya ya, bisa lebih mudah. Dari Abu Hurairah an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, inna Ya'juj wa Ma'juj, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu layahfiruna sadda kulla yaumin, sungguh mereka itu melubangi dinding menghalang itu setiap hari. Yahfirun, membuat lubang. Sadda, dinding itu kulla yaum, tiap hari. Hatta idza kadu yarawna syu'a asyamsi, sampai ketika mereka hampir, kadu itu hampir, mereka hampir yarawna, mereka melihat syu'a asyamsi, sinar matahari. Ketika mereka hampir melihat sinar matahari, qala alladzi alaihim, berkata orang yang jadi pemimpin atas mereka, alladzi, orang yang alaihim, atas mereka, maksudnya memimpin mereka. Pemimpin mereka itu berkata, irji'u, pulanglah kalian, kembalilah kalian, fasatahfirunahu ghadan, maka kalian akan bikin lubang lagi besok. Ini dindingnya dilubangi lagi besok. Sekarang sudah hampir pagi, jadi mereka lubangnya entah kalau malam hari gitu ya, sudah hampir pagi, hampir subuh, sinar matahari hampir nampak, lalu mereka pulang. Faya'uduna ilahi ka'asyaddi ma kana, faya'uduna, maka mereka kembali pulang kepadanya besok, tetapi ka'asyaddi ma kana, sebagaimana kuatnya apa yang ada. Maksudnya tembok itu, dinding itu kembali kuat lagi. Tadi kan dilubangi ya, dilubangi terus ditinggal pulang. Ketika ditinggal pulang itu dindingnya kuat lagi. Lubang tadi hilang gitu loh. Jadi kuat lagi. Karena kehendak Allah begitu. Begitu terus hatta idza balaghat muddatuhum, sampai ketika balaghat, sampai tiba ya, muddatuhum, waktu mereka, ketika sudah tiba waktu mereka yang dijanjikan oleh Allah itu, wa aradallahu ayyab'atsahum 'alan nas, dan Allah menginginkan, Allah menghendaki ayyab'atsahum, bahwa Allah mengirim mereka 'alan nas, atas manusia, menjadikan Allah ingin melepaskan mereka itu ya, mengirim mereka atas manusia, menyerang manusia. Hafaru, mereka menggali lagi, melubangi dinding itu. Hatta idza kadu yarawna syu'a asyamsi, sampai ketika mereka hampir ya, kadu, mereka hampir yarawna, mereka melihat syu'a asyamsi, sinar matahari. Ketika hampir lihat sinar matahari, matahari mau terbit itu, qala alladzi alaihim, berkatalah alladzi alaihim, orang yang jadi pemimpin atas mereka. Pimpinannya ngomong, irji'u, pulanglah kalian, kembalilah kalian, fasatahfirunahu ghadan insyaallah, maka kalian akan kembali melubangi lagi besok insyaallah, jika Allah menghendaki. Wa yastasni, dan dia itu mengucapkan istisna. Istisna itu insyaallah itu maksudnya, mengecualikan
kecuali kalau Allah menghendaki. Ini pernah kita bahas di ayat ini kalau Al-Kahfi juga yang illa ayyasha Allah itu loh ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Ayat pinten niku? Lali mesti. Surat Al-Kahfi ini ya. Masih tentang apa itu? Ashabul Kahfi itu ya. Sebelum basfir nafsakan ini. Nah ini loh, ayat 23, 24, 23, 24 nih. 24 nih. Ini kan di ayat 23 itu Allah mengatakan wala taqulanna, dan janganlah kalian benar-benar mengatakan li syai'in untuk sesuatu inni fa'ilun dzalika ghadan. Sesungguhnya aku akan melakukan itu besok gitu. Aku pasti akan melakukan itu besok. Illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Jadi pakai istisna. Jangan mengatakan saya besok akan begini, gitu saja jangan. Tambahi insya Allah, gitu loh. Harus mengatakan begitu. Jadi ini adabnya orang beriman itu begitu. Kalau janji, kalau saya besok mau begini, itu tetap ditambahi insya Allah, gitu ya. Tidak boleh mesti ngene, orang mesti kok. Yae ngono yae. Mungkin begitu tapi tidak pasti. Makanya pakai ayat Allah. Maka di sini ada syariatnya, syariat. Kalau orang mau mengatakan saya besok mau begini, itu tambahi insya Allah. Atau insya Allah di depan, insya Allah besok saya mau begini. Itu loh ya. Jangan tanpa insya Allah. Nah ini orang ini tadi, Ya'juj dan Ma'juj tadi, itu biasanya tanpa insya Allah. Irji'u fasatahfiruna ghadan gitu saja. Nah yang terakhir itu, yang waktu Allah menghendaki itu, mereka dia ngomong pakai insya Allah, gitu. Bu Islam bu orang ini insya Allah. Gitu. Bayastasni, dan dia pakai istisna ya itu tadi ya. Sudah fayauduna, lalu mereka kembali kepadanya, kembali ke dinding tadi, wahwa kahayatihi hina tarokuhu, dan si dinding itu sebagaimana keadaannya, kahayatihi sebagaimana keadaannya dinding hina tarokuhu ketika mereka meninggalkannya. Nek biasanya itu dinding itu dilubangi, setiap malam dilubangi sampai menjelang subuh mereka pulang gitu kan. Terus mereka pulang itu dindingnya utuh lagi gitu. Lubangnya tadi hilang, bolongannya hilang meneh. Jadi utuh lagi. Nah yang terakhir ini karena pakai insya Allah tadi, akhirnya dilubangi, tinggal mulai besok tutupnya dalam keadaan berlubang gitu loh. Jadi karena tutupnya itu loh gampangannya. Nah, dia mau setiap hari dia mengulang lagi karena utuh lagi duduk ini. Besok balirone, lo kok utuh nih duduk ini kan gitu. Tidak bisa pernah berhasil. Dan di saat dimana Allah menghendaki mereka keluar nanti, itu ketika mereka balik ke situ dalam keadaan sudah berlubang. Jadi karena nutuke, nah di situ kan sudah bolong habis gitu. Sudah ya. Fayafirunahu, maka mereka melubanginya sampai berhasil berlubang, tembus. Wayakhrujuna 'alan nas, lalu mereka keluar kepada manusia. Nyerang orang sekarang. Ketika Allah menghendaki saatnya itu ya, mereka keluar menyerang orang banyak. Menyerbu banyak orang. Terus apa yang mereka lakukan? Fayunashifunal miyaha, lalu mereka menjadikan air itu jadi kering, diambil habis airnya sampai kering. Menghabiskan air. Itu yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Itu kelompok ya, satu golongan orang, bukan dua orang tapi satu kaum. Wa yatahassanan nasu minhum fi khusunihim. Dan orang-orang itu berlindung di benteng-benteng mereka, delik ning benteng gara-gara dihancurkan sama Ya'juj dan Ma'juj itu tadi. Yang masih tersisa, yang masih hidup berlindung di benteng-benteng.
Fayarmuna bisihamihim ilas sama. Lalu mereka menembakkan anak panah mereka ke langit. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu, kelompok itu tadi, golongan tadi menembakkan anak panah mereka ke arah langit. Fatarji'u, lalu anak panah itu kembali, wa alaiha kahayatid dam. Dan seolah-olah atasnya itu ada keadaan seperti kena darah. Kahayah, bagaimana keadaannya adam darah. Jadi dipanahkan ke langit itu ya, panah ke langit sana, terus nanti anak panah balik medok lagi lagi, balik turun lagi, itu ada getihnya di situ, ada darahnya di situ gitu loh. Fayaquluna, lalu mereka ngomong, golongan Ya'juj dan Ma'juj itu berkata begini, Qaharna alal ardi, qaharna ahlal ardi, kami sudah menguasai, memaksa, menguasai ahlal ard, penduduk bumi. Wa alauna ahlas sama, dan kami juga mengungguli penduduk langit. Jadi ditembakkan ke atas, terus meduk enek getiye, itu artinya merasa sudah membunuh penduduk langit gitu loh. Begitu ya. Konon dulu Fir'aun itu juga gitu. Fir'aun itu nyuruh Haman, nah itu ada ayatnya ya. Qala Fir'aunu ya Hamanu bnili sorhan la'ali ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adzunuhu kadziba. Di surat napa niku? Fir'aun mengatakan kepada Haman, ya Haman, wahai Haman, Haman itu panglima perangnya. Di Fir'aun panglima perangnya namanya Haman. Ini yang di surat Al-Qasas ayat 38 atau ini ayat surat satu lagi, surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat 36. Al-Qasas surat yang ke-28 ayat ke-20 nih, 28 nih. Ayat ke-38 ini kayaknya ini agak gede nih. Ini kan fa'auqitli ya Haman alatin faja'ali sorhan, bikinkan istana dari tanah liat, lalu buatlah istana supaya aku bisa melihat ilahi Musa, Tuhannya Musa. Ini kalau yang di ayat 38 surat Al-Qasas. Kalau yang di surat Ghafir, surat yang ke-40 ayat ke-36 tadi yang saya baca tadi ya. Wa qala Fir'aun, dan berkata Fir'aun, ya Haman, wahai Haman, ibnili, bangunlah untukku, bangunkan untukku sorhan, satu istana, la'ali ablughul asbab, barangkali aku bisa sampai ke sebab-sebab, maksudnya ke langit sana, pintu-pintu langit, asbab as-samawati, sebab-sebab langit, atau di sini tangga juga bisa ya, tangga ke arah langit, fa'attali'a ila ilahi Musa, maka aku akan melihat Tuhannya Musa, wa inilah adzunnu kadziba. Jadi dibuat bangunan tinggi gitu. Terus Fir'aun naik ke atas, wah sampai di atas, konon ya dicerita di sini, Al-Quran tidak mengatakan begitu. Konon Fir'aun itu juga gitu, bawa panah, dipanahkan ke atas, panah ke atas, terus balik lagi tuh anak panahnya, ada getih di situ, ada darahnya itu. Dia mengatakan, aku sudah membunuh Tuhannya Musa, gitu. Dia ngomong gitu, sombongnya itu sampai ke tingkat itu, kata Gusron. Gusron itu siapa? Ustadz Yai Huzairon, saya sudah meninggal. Pimpinan Pondok Temboro itu ya. Dia cerita, katanya dalam ceritanya itu, saya tidak tahu itu dapatnya dari mana. Siapa namanya? Iblis itu berkata kepada Fir'aun. Iblis kan mengatakan mengaku sebagai hambanya Allah gitu kan ya. Wa bima aghwaytana la uzayyinanna lahum isratokal mustaqim, dan mengaku bahwa aku adalah hambamu ya Allah. Nah, Iblis itu ngomong pada Fir'aun, on Fir'aun ini, kowe iki kok ya kebangetan men, kata Iblis itu. Lho aku ki sing kaya ngene iki, sing dikatakan sebagai tokohnya kerusakan dan kejahatan. Itu tuh saya itu ngaku jadi hamba Allah.
ngaku jadi hamba Allah. Kan ada tahu ayatnya ya. Jadi saya ini ila ibadaka minhumul mukhlasin, kan gitu ya, dari hamba-hambamu yang kau ikhlaskan, terus ngaku Pak bima aghwaytani, dikatakan demi kekuasaanmu, kan itu dalam ayat itu kan. Ngono kuwi aku diusir dari surga, masih mengaku sebagai hamba Allah. Lah kowe kok mengaku Tuhan itu piye itu katanya. Aku ki mengaku hamba Allah, aku sing dadi gurumu ki isih ngakoni dadi kaulane Allah. Kowe malah mengaku Tuhan iki piye? Muridnya luwih neracak tinimbang gurune gitu katanya gitu. Kata Gus Ron itu gitu ya. Balik ke sini ya. Jadi itu juga sama, ini melemparkan, memanahkan ke langit lalu balik dalam keadaan ada darahnya. Sudah ya. Lalu apa yang terjadi? Faya ba'atsullahu alaihim naghofan. Ini kemudian Allah itu mengirimkan sebangsa cacing. Naghof itu kayak cacing itu fi akfaihim, pada tengkuk mereka. Jadi ada cacing, tidak tahu saya tekan tengkuk bagaimana, apa menjalar dari bawah atau turun dari atas, tiba di situ. Fayaqtuluhum biha, lalu Allah membunuh mereka dengan cacing itu tadi. Ya, akhirnya setelah mereka berkuasa, bikin kerusakan di muka bumi, lalu Allah kirimkan cacing, sebangsa cacing, mungkin bukan cacing-cacing itu, tapi just kayak cacing ya, jadi sak jenis dengan cacing itu, lalu dikirimkan kepada mereka, terus mereka mati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi yang diri Muhammad ada di tangannya, demi Allah. Inna dawabbal ardi, sesungguhnya makhluk merayapnya bumi, makhluk merayap yang ada di bumi itu, latas manu, sungguh jadi gemuk, watashkuru syukron, dan berterima kasih, bersyukur dengan kesyukuran, sangat syukur sekali gitu ya, bersyukur sekali kepada Allah, min luhumihim wa dimaihim, karena adanya daging mereka dan darah mereka, dagingnya yang maksud itu dan darah mereka. Jadi mereka kan kemudian mati toh, gitu, jadi bangkai gitu, terus dipangani sama binatang-binatang merayap itu. Mereka jadi gemuk-gemuk gara-gara makan itu. Makan bangkainya Ya'juj dan Ma'juj, dan makan darahnya Ya'juj dan Ma'juj. Binatang-binatang kayak coro gitu, makan makanan binatang yang merayap di muka bumi itu memakan mereka. Ya. Secara umum dawab itu bisa juga bermakna pokoknya semua jenis makhluk yang ada di bumi gitu ya, merayap di atas bumi, termasuk manusia. Begitu ya, tapi ini lebih kepada binatang-binatang merayap yang ada di muka bumi. Ini cerita tapi dari hadisnya dari Musnad Ahmad. Kalau siapa Syekh Arnaud mengatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Syekh Arnaud itu yang membuat hasiahnya ya, jadi apa namanya, bukan salah tapi sekedar komentar dari Musnad Ahmad itu, yang seri yang ada tahqiqnya Syekh Al-Arnaud. Jadi ceritanya begitu ya. Nah, jadi artinya cerita ke wong liya nggih oleh mboten apa itu dari hadis ya. Ini bang cerita kancil nyolong timun ngoten nggih. Oh, boleh cerita-cerita sing khayal-khayal gitu lah, ini cerita dari Nabi. Nah, gitu. Nantinya akan ada Ya'juj dan Ma'juj yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi itu. Mereka itu pokoknya setiap hari melubangi dinding di wong. Dilubangi, arep muncul matahari, meletek matahari, terus mulai karo ketuane, mulai begitu mulai, ini utuh mulai, dindingnya utuh lagi, sehingga besok ngulangi lagi kerjaannya, baleni meh bolong ini, wis arep rampung, urung sempat bolong, srengenge metu atau meh metu srengenge, terus mulai gitu, mulai ra iso bolong ini. Ditinggal mulai, iki balik utuh karena kehendak Allah. Sampai ketika waktunya tiba, nggih, fa idza jaa waqtu rabbi ja'alahu dakka, itu kan ya. Tadi yang kita bahas ayatnya tadi, kalau sudah Allah datangkan waktunya itu sudah tiba, maka Allah jadikan itu bolong, rusak, hancur dindingnya itu. Akhirnya mereka ketika itu ketuanya itu bilang, sudah kalian pulang, besok menggali lagi ya, insya Allah, gitu, pakai insya Allah.
Karena pakai insya Allah itu, karena memang Allah kehendaki, jangan Allah berkehendak untuk tidak begitu. Allah menghendaki, akhirnya ketika mereka balik keesokan harinya atau besoknya itu ya, malam hari lagi, sore harinya besok balik situ lagi, ternyata dilihat masih berlubang gitu, keadaannya tidak lagi utuh, terus ditutupin jadi jebol, jadi bolong, akhirnya hancur, akhirnya Ya'juj dan Ma'juj itu keluar. Nah, keluar mereka kemudian merusak itu. Tidak melewati air, perairan kecuali dihabiskan itu airnya itu. Buh diapake nggih, pokoknya habis. Sehingga orang-orang itu kehausan. Entek banyu. Banyu nentek, gara-gara dintekne sama Ya'juj dan Ma'juj tadi gitu. Sampai mereka berlindung di benteng-benteng, berlindung begitu. Nah, mereka terus merasa berkuasa to nggih. Wis sak dunya wis tak kuasai kabeh kalah. Saiki karek sing dhuwur ning wong langit ngono, terus dipanah lagi, panah ke atas. Tiba-tiba panahnya kemudian muncul turun lagi dalam keadaan ada darahnya, ada getihe. Terus ngomong wis dhuwur wis tak pateni sisan, gitu. Itu ngomong saja loh nggih. Klaim gitu saja, jadi mendakwakan, perlu menyombongkan diri sudah berkuasa gitu. Lalu Allah turunkan pembunuhnya sebangsa cacing gitu, nggak tahu munculnya bagaimana. Tiba-tiba ada cacing itu ada di tengkuknya mereka gini, terus memakan mereka, memakan atau membunuh mereka. Sudah mereka mati, wis nyawane ya, mati, terus dimakani sama binatang-binatang itu, dikerikiti itu habis, sampai binatang-binatang jadi gemuk gara-gara memakan daging mereka dan darah mereka. Itu yang terjadi begitu. Ini menunjukkan bagaimana itu terjadinya Ya'juj dan Ma'juj dan segala yang ada di sekitarnya itu. Sebelum ke hadis berikutnya, barangkali ada pertanyaan? Ketinggalan terjemahannya nomor pun, yang jelas sudah ada artinya ya, nanti bisa diikuti dari artinya itu. Berikutnya pada zaman Nabi Rasulullah SAW, dinding Ya'juj dan Ma'juj sudah berlubang. Zaman Rasul sudah berlubang. Kita lihat hadisnya, an Zainabah binti Jahash, dari Zainab binti Jahash ini istrinya Nabi, garwane Nabi ini. Dulunya jadi istrinya Zaid, kemudian bercerai, diceraikan oleh Zaid, terus dinikahi oleh Nabi. Zainab binti Jahash radhiyallahu anhunna, semoga Allah meridai mereka, meridai Zainab, Jahash dan yang lain-lain. Anan Nabi ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakhala alaiha fazian, dakhala masuk alaiha kepadanya, masuk ke kamarnya Zainab, fazian dalam keadaan ketakutan, wedi, takut. Yaqulu, beliau bersabda, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wailun lil arabi min syarrin qad iktaraba. Wailun, celaka. Wailun, celaka lil arabi, untuk orang Arab. Min syarrin, sebabkan oleh keburukan. Min di sini min sababiyah ya. Sebab atau karena syarrin, keburukan. Qad iktaraba, sungguh telah dekat. Qad, sungguh, iktaraba, telah dekat. Apa itu keburukan itu? Futihal yauma, terbuka pada hari ini, min radmi Ya'juj wa Ma'juj, dari dindingnya, dinding menghalangnya Ya'juj dan Ma'juj, mislu hadza, semisal ini, segede apa? Wa halaqa bi isba'ihil ibham wallati taliha, dan Nabi itu halaqa itu membuat lingkaran, gawe lingkaran, membuat lingkaran bi isba'ihi, dengan jari beliau. Isba' itu jari, driji, al ibham jempol, ibham itu jempol ya. Wallati taliha, dan yang ada di sampingnya, dekatnya, ya ini telunjuk, jempol telunjuk ya. Kalau bahasa Arab kan ini ibham, ini sababah, ini wusto, ini hinsir, ini binsir. Hinsir itu jari manis, binsir itu jari kelingking. Jadi ibham,
jempol, sababah itu jari telunjuk, wusta jari tengah, khinsir jari keling, jari manis, binsir pakai shot itu jari kelingking. Nah ini bikin lingkaran dengan ibham, jempol, walati tali dan yang dekat dengan jempol, dekat jempol kan jari telunjuk tuh, iki ya cedak lah, cedak iki no, gitu tuh. Jadi iki karo iki, ini sama ini kan kaling-kalingan ini sama ini kan tidak kaling-kalingan. Nah, gini loh. Nah, bikinnya gini, bikin bunderan gini. Segede ini, nah itu halaqo bi asba'ihil ibham walati taliha. Segini nih gedenya yang bolong itu. Qalat Zainab bintu Jahsin, Zainab bintu Jahsin berkata, "Faqultu." Aku berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, duh, kanjeng Nabi, anahliku, apakah kita akan binasa? Apakah kita akan hancur binasa? Wa fina sholihun, dan di antara kita itu masih ada orang-orang soleh. Apakah kita itu kan diserang, dibinasakan oleh Ya'juj dan Ma'juj, padahal masih ada orang-orang soleh di antara kita." Qala, Nabi berkata, "Na'am, iya. Idza kathurul khobasu, apabila banyak khobas, keburukan. Keburukannya membanyak, yang intinya keburukan, merajalela. Ya, jadi bisa saja dihancurkan oleh Allah satu kaum itu, ya. Walaupun masih ada orang-orang soleh di situ. Wong soleh ci eneng, ci akeh malah. Solihun itu kan jamak to nggih. Ci akeh wong soleh. Ning keburukan iki akeh. Ning ndi enek keburukan. Itu maka bisa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan Ya'juj dan Ma'juj maupun dengan yang lainnya. Gitu ya. Jadi di sini yang berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj adalah zaman Nabi itu sudah berlubang segini. Cuma kalau kita lihat hadis yang tadi, lubangnya kok balineh itu tadi. Jadi bolong, engko nutup neh, bolong nutup neh itu. Jadi tidak pernah berhasil menjebol itu sampai nanti saat di mana mereka akan keluar, dikehendaki oleh Allah untuk keluar. Pada saat itu bolong dirusak, terus tidak balik utuh lagi, terus dibolong jadi jebol. Kapan itu? Allah alam, tidak tahu. Salah satu tanda hari kiamat nanti, ya, munculnya Ya'juj dan Ma'juj itu. Nah, yang pokok di sini selain tentang tadi ya bolongan tadi segini itu tadi, selain itu juga pertanyaannya Zainab ini. Jadi satu kaum muslimin ini, walaupun ada orang-orang solehnya, kayak dewe ngeten nggih, sing ngaji ya eneng, sing demen ya eneng, gitu. Sing ngaji akeh, sing demen ya akeh, gitu. Melakukan macam-macam pencurian, perzinaan, apalagi macam-macam ini, segala macam perjudian, minum khamar, macam-macam itu. Kalau kathurul khobat, kalau banyak terjadi keburukan itu, maka bisa hancur kita. Maka kita dibebani oleh Allah dan Rasulnya perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan yang baik, mencegah yang mungkar. Itu kita lakukan. Kok nek enek wong, kowe iki ndadak iyik men to. Coba nggih, balik-balik. Kowe kok iyik jarene. Wah, aku mabuk-mabuk karep-karepku dhewe. Loh, mangsamu kowe mabuk ning sing rusak aku barang, mangsamu gitu. Loh gitu loh. Kamu merusak itu tidak hanya merusak kamu sendiri, enggak, merusak peradaban ini loh. Gitu. Nanti kalau hancur, kita ikut hancur. Tidak bisa kok sing mati kowe tok ora. Enggak. Makanya jangan dibiarkan. Ojo dibiarkan gitu. Nek wong dem-deman, nek wong apa mabuk-mabukan di kanan nyurahkan os. Berhenti kamu. Nah, gitu loh ya, dicegah gitu. Bisa dengan tangan, bisa dengan lisan, kepok ora iso nganggo ati. Piye lunga saka kono. Jangan di situ. Pergi dari situ. Golek nggon liya. Iku kok enek sak desa isine brahmacara kabeh karo ngoten nggih. Isine go penjahat ya go pindah saka kono wae. Pindah golek desa liyane. Gitu kalau tidak bisa merubah. Tapi kalau bisa merubah, diubah. Keadaan ini dicegah. Jangan dibiarkan saja mereka berbuat begitu, jangan. Itu yang harus kita lakukan. Kenapa? Kalau tidak, kalau sudah kathurul khobas ini, sudah terjadi banyak merajalela keburukan-keburukan, itu Allah bisa menghancurkan walaupun masih ada orang-orang soleh. Itu ya, jadi awet dhewe nggih,
Niki wancine ngaji sak niki wancine ngaji. Nek pun bareng ngaji mengke diamalne diwulangke, sampaikan kepada yang lain. Ampun mong dinggo dhewe tok ampun, sampaikan kepada yang lain. Ben liyane ya do ngerti. Biar mereka jadi tahu, mereka jadi mau berbuat baik. Karena kalau tidak nanti kita akan hancur. Itu loh. Masyarakat ini akan hancur gara-gara dibiarkannya kemungkaran, keburukan merajalela. Gitu ya. Baik, sampai di sini bisa saya sampaikan. Kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Waj'alhu al-waritha minna. Waj'al tha'rana ala man zalamana. Wansurna ala man adana. Wa la taj'al musibatana fi dinina. Wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.